Assalamualaikum. Bapak, Ibu, dan Saudara, dimanapun saat ini Anda berada, kiranya damai sejahtera dan kesehatan menyertai Anda semuanya di bawah perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, kita akan membicarakan tentang persiapan-persiapan tahun 2024. Memang masih berlangsung kurang lebih 3 tahun yang akan datang. Tetapi nampaknya dewasa ini begitu banyak partai-partai politik sudah mulai pasang kuda-kuda, berancang-ancang mempersiapkan diri, ya, mulai mengkonsolidasi, mulai hitung-menghitung, nimbang-menimbang kader-kadernya, kemudian strateginya, kemudian bagaimana untuk tokoh-tokoh itu melakukan personal branding, ya, melakukan strategi-strategi marketing untuk bisa diterima di masyarakat, ya. Ada banyak cara yang kita lihat di dalam dunia politik dewasa ini. Meskipun sekali lagi targetnya masih untuk tahun 2024. Tetapi mungkin mereka belajar dari pengalaman-pengalaman tahun yang lalu bahwa untuk 1-2 tahun nampaknya kurang cukup persiapan, sehingga diperlukan waktu yang lebih panjang sedikit untuk melakukan persiapan-persiapan yang lebih mantap. Nah, pertanyaannya sekarang kira-kira bagaimana, ya, siapa figur-figur yang sudah juga masyarakat hitung, lalu bagaimana dari teman-teman aktivis yang ingin nanti masuk ke dalam gelanggang politik, ingin mendapatkan tempat, posisi, ya, untuk bisa berperan secara politik bagi kemajuan bangsa dan negara ini. Nah, tentu semuanya itu dari saat ini, baik nanti kita sebagai masyarakat pemilih, ya, sudah harus mulai melihat figur-figur yang cocok untuk memimpin bangsa dan negara Indonesia ini. Nah, kalau bagi saya pribadi, terus terang figur-figur yang cocok untuk memimpin bangsa dan negara ini tentu adalah figur-figur yang buat saya rasionalis dan nasionalis. Saya katakan rasionalis karena orang-orang ini, figur-figur ini tidak memanipulasi, tidak memanfaatkan, ya, tidak memberdayagunakan agama untuk tujuan dan kepentingan politiknya. Itu yang saya katakan rasionalis. Karena apa? Orang-orang yang rasionalis adalah orang-orang yang selalu mempertimbangkan hidup kenegaraan, hidup untuk membangun bangsa dan negara, bukan berdasarkan ayat-ayat kitab suci, ya, tetapi berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan, kekuatan-kekuatan akal sehat, ya, berbagai disiplin ilmu, berbagai data empirik, ya, berbagai kemajuan teknologi, itu yang semua harus dipakai untuk membangun bangsa dan negara, ya, melalui misalnya dunia pendidikan, baik yang formal maupun yang informal. Nah, itulah sebabnya saya katakan, buat saya lebih baik kita memilih figur-figur yang rasionalis. Dan nasionalis tentu adalah mereka adalah mencintai negara ini, mencintai bangsa dan negara ini dalam arti keseluruhan, yang tidak melihat bangsa ini dengan terkotak-kotak dan terpecah-pecah, ya, yang tidak melihat bangsa ini secara parsial, tetapi melihat sebagai satu kesatuan bangsa Indonesia. Sehingga pendekatan yang rasionalis dan nasionalis inilah menurut hemat saya figur kalau bagi pemilih perlu. Nah, saya harus memberikan contoh yang konkret. Figur-figur semacam ini kalau dari sekarang, dari pengamatan saya, dari tokoh-tokoh yang ada, misalnya di antara menteri-menteri yang ada di dalam kabinet saat ini, misalnya, kan banyak mereka yang masih berambisi untuk menjadi presiden atau memiliki potensi menjadi presiden, ya, misalnya dari Prabowo Subianto, dari Erick Thohir, dari Erlangga Hartarto, ya, dan dari siapa lagi? Dari Ibu Risma, gitu kan? Itu kan kalau dari deretan tokoh-tokoh dari menteri-menteri. Nah, tapi kalau di antara menteri-menteri ini, saya misalnya lebih cenderung untuk menjagokan Ibu Risma, ya. Karena apa? Karena satu tadi saya katakan rasionalis, nasionalis, dan figur seperti beliau ini yang keras, tegas perlu untuk memimpin bangsa ini. Ya, karena mentalitas
mental, ini perlu pendekatan seperti yang dilakukan oleh Ibu Risma. Ya, Ibu Risma itu kan seperti wanita besi begitu, ya. Dan nampaknya itu penting untuk memimpin birokrasi agar kerjanya ya benar-benar dapat diandalkan. Nah, kalau di antara jajaran gubernur-gubernur misalnya, katakanlah saya lebih prefer ke lebih fokus gitu ya kepada gubernur-gubernur yang di Jawa, dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur DKI ya Anies Baswedan. Maka kalau di antara figur-figur ini kecenderungan saya konkret adalah menjagokan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang sudah kelihatan sekali dari sikapnya, dari pernyataannya bahwa beliau adalah orang yang rasionalis dan nasionalis gitu, yang tidak mau memanipulasi agama untuk kepentingan politiknya, tapi pendekatannya kelihatan pendekatan kerakyatan, tapi sekaligus ya, ingin memajukan bangsa ini, melihat bangsa ini sebagai satu kesatuan yang semua harus dimajukan. Itu beberapa contoh. Ya, kalau ada tokoh-tokoh yang lain boleh saja silakan. Tetapi dari segi masyarakat umum, saya mengajak marilah kita memilih tokoh-tokoh yang memang sekali lagi rasionalis dan nasionalis itu. Dan dari segi segmen pemuda, anak-anak muda, nah saya juga menganjurkan marilah kita memikirkan anak-anak muda. Sekarang zaman kalian, zaman milenial, kalian maju itu karena berkat pengetahuan dan teknologi. Ya, cobalah maju di sana, perhebat di sana, dan cobalah benar-benar menjaga moralitas, idealisme itu. Ya, jangan meniru teladan contoh-contoh senior, politikus senior yang ternyata sontoloyo. Nah, ya, hati-hati. Jangan nanti terpancing misalnya kalian hanya didoktrin, dibakar oleh semangat agama, padahal sekali lagi agama tidak menyelesaikan masalah. Ada banyak contoh. Di zaman sekarang ya, ada menteri yang tentu beragama, disumpah dengan agama, tapi juga korupsi. Bayangkan, ya, di zaman yang lalu ada presiden partai agama juga kena penjara. Ada menteri agama di penjara. Ada juga ketua umum partai politik agama juga di penjara. Ya, jadi hati-hati, jangan cuman ngikutin kecenderungan fanatisme agama, tapi sekarang bertanyalah, jangan bertanya tentang apa agamanya, tapi bertanyalah apa yang mereka buat, apa yang calon pemimpin buat itu untuk bangsa dan negara. Nah, lakukan pendekatan itu yang saya katakan rasionalis. Ya, tanya kinerjanya, tanya performanya, tanya moralnya. Nah, lalu marilah kita memilih ke sana. Ya, dan dalam konteks ini saya selaku ya mantan aktivis lah katakanlah ya, dulu saya juga alumni guru kader dari sebuah partai politik ya di tahun 2000-an, kemudian tapi sekarang tidak lagi berpartai ya, sekarang independen, sekarang menjadi banyak memberikan konsultasi di bidang strategi politik ya, untuk pemenangan, untuk positioning ya, untuk branding baik secara personal maupun secara komunitas. Nah, kalau bagi teman-teman aktivis politik ya, tokoh-tokoh politik atau kelompok-kelompok politik yang memerlukan bantuan untuk melakukan sosialisasi, melakukan positioning, branding, melakukan marketing politik, mari silakan, tidak usah segan-segan, bisa menghubungi saya untuk kami berikan bantuannya. Demikian kira-kira pesan politik saya, dan salam sehat.